Bapa di dalam surga, kami sungguh berharap bahwa di Sunda tata parayangan ini damai-Mu, ketenangan-Mu, berkat-Mu diturunkan. Kami melihat jiwa-jiwa pertobatan luar biasa. Kalau dalam pemetaan secara administrasi dalam jumlah orang-orang Sunda mungkin 50 ke atas adalah orang-orang Muslim. Satu saat kami akan melihat jumlah itu akan berbalik. Amin. Mereka adalah orang-orang yang berlutut. Mereka adalah orang yang percaya sama Tuhan. Amin. Mereka adalah orang-orang yang menyembah kepada Tuhan. Amin. Kami mengimani itu semua. Maka pakai kami semuanya, maka urapi kami semuanya, supaya kami bisa menjadi berkat bagi tanah Sunda ini. Amin. Terima kasih ya Tuhan. Kami akan belajar lagi. Tuhan memberkati proses belajar kami ini. Dengan rekan-rekan dari LPBS, tangan Tuhan menyertai secara ajaib. Dalam nama-Mu kami berdoa, yaitu nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, salam. Salam. Hari ini kita akan bicara tentang damai sejahtera dan pengutusan. Mari kita akan membuka di dalam Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-21. Injil Yohanes pasal yang ke-20 ayat 21. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikianlah juga sekarang akan mengutus aku. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, Tuhan itu adalah sumber dari sebuah damai sejahtera. Itu sebabnya kalau kita bisa melihat di Yesaya, dia disebut sebagai Raja Damai. Nah, kalau dia adalah Raja Damai, berarti yang mengalir dari apa yang dipaparkan dalam kehidupan, dalam pemerintahan Allah itu sendiri, itu adalah kedamaian, sejahtera. Jadi Allah ingin memastikan, termasuk kalau kita ini rakyatnya dia, umatnya dia, Allah ingin memastikan bahwa kita semuanya itu dipenuhi dengan damai sejahtera. Nah, tapi seringkali kita tidak bisa menikmati damai sejahtera karena ada beberapa faktor-faktor nanti yang kita pelajari. Nah, damai sejahtera dari Tuhan itu adalah sesuatu yang pasti. Damai sejahtera dari Tuhan itu sebenarnya adalah sesuatu yang gratis dan diberikan kepada kita semuanya tanpa kita perlu membayar, tanpa perlu kita kemudian menciptakan sebuah kondisi-kondisi yang mengeluarkan keuangan. Misalnya, kalau kita bisa melihat orang-orang yang memiliki keuangan yang sangat cukup, mereka ingin mendapatkan damai sejahtera, mereka pergi ke wilayah-wilayah, misalnya pelesiran di Eropa, pelesiran di Israel, pelesiran di dunia-dunia yang berbeda dengan dunia dia atau di negara dia. Orang mengejar damai sejahtera dan mengeluarkan uang di situ. Tetapi Tuhan menyatakan sesuatu kebenaran yang berbeda. Dia memberikan kepada kita semuanya damai sejahtera yang gratis. Dia memberikan kepada kita semuanya damai sejahtera yang pasti. Nah, dalam pemerintahan Allah,
Di sana disediakan suplai yang sangat luar biasa berkaitan dengan damai sejahtera. Jadi kalau kita masuk dalam pemerintahan Allah, kalau kita masuk dalam kerajaan Allah, maka sejatinya damai sejahtera itu akan menguasai ruang hati kita semuanya. Dan damai sejahtera dari Allah itulah yang menyehatkan iman kita, menyehatkan rohani kita, menyehatkan karakter kita, menyehatkan pikiran kita semuanya. Nah, kalau kita mempelajari di dalam Injil Yohanes tadi pasal 20 ayat 21, waktu Tuhan Yesus itu menyatakan kepada murid-muridnya beberapa kali. Di bagian pasal 20 sampai 21 ini ada bagian yang terakhir dalam komunitas murid-murid secara spesifik. Ya, murid-murid pasal spesifik minus Yudas Iskariot. Waktu Yesus masuk di tengah-tengah mereka semuanya, perkataan yang muncul pertama kali adalah damai sejahtera kepada kamu semuanya. Damai sejahtera bagi kamu. Ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Kenapa perkataan damai sejahtera itu menjadi satu tekanan, hal yang pertama kali ditampilkan, dinyatakan oleh Yesus. Nah, kalau kita melihat dari proses sejarah bagaimana Yesus itu kemudian mati di atas kayu salib, kita bisa melihat proses-proses di ayat-ayat yang sebelumnya, pasal-pasal sebelumnya, itu berbicara tentang pengkhianatan para murid, itu bicara tentang bagaimana Yesus dihakimi, Yesus menderita, Yesus disalib, Yesus mengalami hal-hal yang sangat tidak baik lah. Jadi penderitaan, hal-hal yang sangat buruk itu menimpa Yesus. Nah, itu punya efek psikologi bagi murid-murid. Itu punya efek bukan hanya psikologi, tapi juga punya efek pikiran, juga punya efek rohani, juga punya efek dasar, digoncangkan semuanya. Dan apa yang terjadi demikian? Maka murid-murid mengalami kelabilan dalam psikologi mereka, dalam ketenangan mereka, dalam kapasitas damai mereka, dalam batin mereka semuanya. Jadi suasana batin mereka itu digoncang, suasana kenyamanan mereka digoncang, dan itu membuat mereka mengalami kelabilan yang luar biasa. Nah, di tengah-tengah situasi yang betul-betul porak-poranda dan habis-habisan, kolapsnya iman, kolapsnya rohani, kolapsnya damai, kolapsnya stabilitas psikologi, kolapsnya kemudian stabilitas pikiran mereka yang waras, itu yang tiba-tiba kemudian ditangani secara khusus oleh Yesus. Yesus bilang kepada murid-murid begini, damai sejahtera bagi kami, sebagaimana Tuhan mengutus aku, sekarang aku mengutus. Jadi gini Bapak Ibu, ada namanya tugas, ada tugas besar, ada tanggung jawab besar. Tuhan tidak akan pernah memberikan kepada kita tugas tanggung jawab besar sebelum Tuhan itu menangani sakit rohani kita, sebelum Tuhan itu membenahi diri kita semuanya. Jadi ada bagian dari penyakit-penyakit rohani kita itu ya ternyata yang menghambat tugas besar, delegasi dari Tuhan yang besar itu tidak nyampe dalam diri kita semuanya. Maka hal yang paling penting, berkat yang paling penting sebenarnya bukan masalah tugas. Jadi berkat yang paling penting itu bukan pelayanan. Berkat yang paling besar itu adalah bagaimana Tuhan itu mengubah diri kita sampai pada akhirnya kita layak dipercaya untuk tugas dan promosi yang besar. Nah, seringkali orang pengennya tugas besar, seringkali orang pengennya itu tanggung jawab besar, seringkali orang itu maunya promosi, tapi tidak pernah diubah, tidak pernah ditangani secara serius bagian dari sisi kelabilan dari orang-orang Kristen itu sendiri. Nah, makanya hari ini kita akan melihat beberapa pelajaran-pelajaran penting. Yang pertama, kita bisa mempelajari hal yang berhubungan dengan damai sejahtera. Nah, kita akan melihat beberapa penghancur damai sejahtera sehingga kita semuanya tidak dipercaya oleh Tuhan. Kita tidak diberikan kesempatan-kesempatan yang besar. Mengapa berkat Tuhan tidak ada bagi kita? Mengapa berkat Tuhan tidak terrealisasi dalam hidup kita? Mengapa berkat Tuhan tidak nyata dalam hidup kita semuanya? Karena kita menghancurkan itu sendiri. Damai sejahtera dari Allah tidak nyata dalam hidup kita semuanya. Sekali lagi, damai sejahtera itu menjadi unsur penyembuh kesehatan dari iman, dari rohani, dari pikiran, dari perasaan kita, dari motif kita semuanya. Orang tidak memiliki damai sejahtera, orang itu tidak secure. Orang yang tidak memiliki damai sejahtera, orang itu berada dalam kondisi tidak aman, tidak nyaman. Makanya kenapa orang-orang yang tidak aman, tidak nyaman, orang itu tidak bisa dipercayai. Karena bagaimana dia bisa dipercaya dengan perkara besar kalau dia merasa tidak nyaman? Nanti ketemu dengan orang-orang yang lebih baik, dia nggak nyaman. Oh, ini saingan nih bagi saya. Kalau orang nggak secure, tidak punya damai sejahtera, orang itu akan membahayakan untuk kepercayaan besar, bisa menghancurkan diri dia, bisa menghancurkan pelayanan, dan bisa menghancurkan orang lain. Makanya damai sejahtera itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Nah, saya ingin kita belajar bersama-sama. Yang pertama adalah kita akan melihat unsur penghancur dari damai sejahtera. Yang pertama adalah rasa takut. Nah, unsur rasa takut yang berlebihan
Itu menjadi unsur yang membuat kita semuanya dihancurkan damai sejahtera kita. Unsur yang membuat kita kemudian tidak memiliki damai sejahtera, kehilangan damai sejahtera adalah rasa takut yang berkelebihan. Mari saya ingin mengajak kita semuanya. Waktu Yesus ditangkap, para murid-murid melihat dan kemudian mereka lari. Waktu Yesus diadili, para murid juga mereka melihat. Ya, mereka melihat walaupun dari jauh. Waktu Yesus dicambuk, waktu Yesus dilukai, waktu Yesus diperlakukan dengan aniaya secara fisik, ya loh. Murid-murid lihat itu semuanya. Murid-murid alami itu semuanya. Nah, bayangin, Yesus saja dilukai, Yesus saja disakiti, Yesus didera, Yesus dicambuk. Nah, ini kan pengalaman buruk. Ini membuat mereka shock secara psikologi. Waduh, guru saya, junjungan saya itu diperlakukan sedemikian rupa. Nah, saya muridnya, pasti mau tidak mau, saya pasti kena imbasnya. Jadi maka secara psikologis itu membawa dia pada satu dampak tekanan psikologis, kerusakan rasa nyaman dan aman dia, dan dia menjadi takut yang berkelebihan. Kita bisa melihat akhirnya para murid apa yang dilakukan? Mereka mengisolasi diri dari dunia luar, mereka menyembunyikan diri mereka di kamar, dan itu yang terjadi. Rasa takut itu selalu membuat kita semuanya kehilangan damai sejahtera. Waktu Adam dan Hawa dalam kondisi baik-baik saja, mereka tidak berada dalam situasi permusuhan, perkelahian. Mereka tidak berada dalam zona yang membahayakan. Mereka tenang. Tapi waktu mereka berbuat dosa, mereka mengalami ketakutan luar biasa. Dan takut itu yang membuat mereka kehilangan damai sejahtera. Bertemu dengan Allah sumber damai sejahtera tidak membuat mereka damai. Tidak membuat mereka tenang. Kenapa? Karena rasa takut yang berkelebihan itu. Nah, rasa takut berkelebihan itu mengeluarkan damai sejahtera dan mengunci ketakutan itu tinggal dalam hidup kita. Dan akhirnya kita menjadi orang yang kehilangan ketenangan damai sejahtera. Kita mengunci diri kita takut berlebihan, takut tentara, itu yang terjadi. Nah, kalau kita menghadapi masa-masa takut yang berlebihan, ingat, itu adalah masa secara sistematis kita telah mengajarkan damai sejahtera yang Tuhan berikan dalam hidup kita lenyap begitu saja. Bapak Ibu, ada serombongan unta di daerah Afrika itu melewati satu jalan dan akhirnya mereka masuk di sebuah jalan jembatan. Waktu mereka berada di tengah-tengah jembatan itu, di depan itu ada truk tronton, di belakang ternyata juga ada truk tronton. Nah, suara truk tronton itu bergemuruh luar biasa. Nah, unta yang tadinya berjalan dengan pelan, dengan tenang, ya, tanpa rasa takut, tiba-tiba saja karena suara truk yang begitu menakutkan, apa yang membuat terjadi dengan unta itu? Unta itu mengalami ketakutan yang luar biasa. Mereka berusaha melarikan diri ke depan, takut, ke belakang takut. Akhirnya mereka meloncat dari jembatan itu dan mati. Ingat, hati-hati, jangan sampai kita takut berkelebihan. Karena yang takut berkelebihan itu akan membunuh damai sejahtera. Mazmur Daud pasal 27 ayat 1 katakan, Tuhan itu adalah kekuatan dan perlindunganku. Sekalipun musuh itu mengepung aku, dalam hal itu pun aku tidak takut. Ingat, jangan sampai kita kehilangan damai sejahtera karena kita merasa takut. Kita punya anak sekolah, ya kan, biaya sekolah kita takut. Kita kemudian bisnis usaha kalah dengan takut dengan saingan, kita takut. Banyak hal yang kemudian mengunci rasa takut di dalam diri kita dan membuang kemudian damai sejahtera karena tadi perasaan takut yang berlebihan. Yang kedua, yang menghancurkan damai sejahtera itu adalah rasa bersalah. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ini waktu Petrus maling, sebelum masa-masa aniaya yang terjadi itu, Petrus bilang sama Yesus, Tuhan, saya akan mengikut Engkau sampai mati. Kalau teman-teman saya mereka meninggalkan Engkau, saya yang paling pertama akan bela dan saya berani mati. Tapi faktanya yang terjadi, bukan hanya murid-murid. Waktu Yesus masuk di Taman Getsemani, dia berdoa di sana dan malam itu kemudian tentara Sanhedrin, ya, tentara agama dari Yahudi itu menangkap. Yang terjadi adalah semua murid meninggalkan, termasuk Petrus. Dan bukan hanya itu, Petrus tidak berhenti sampai di situ aja. Dia menyangkali Tuhan. Setelah Tuhan didera beberapa kali dalam cambukan, tiba-tiba kemudian Petrus bertemu dengan realitas itu. Dia mengalami shock terapi rasa takut yang sangat tinggi.
Begitu dia bertemu dengan orang-orang, bukankah kamu murid Yesus? Dia menyangkali. Bukankah kamu murid Yesus? Dia menyangkali. Bukankah kamu murid Yesus? Dia menyangkali. Dan itu merupakan satu perasaan bersalah yang sangat tinggi dalam diri Petrus. Dia mulai teringat, aku ini tidak baik, aku murid yang tidak pantas, aku penyangkal, aku pengkhianat. Karena ternyata Petrus merasa bersalah. Dan perasaan bersalah itu tidak hanya dimiliki oleh Petrus, dimiliki oleh murid-murid yang lain. Kenapa? Karena mereka meninggalkan Yesus. Alkitab berkata mereka mengikut Yesus dari jauh. Jadi perasaan bersalah itulah yang membuat akhirnya damai sejahtera itu hilang dari hidup mereka. Ingat, bukankah itu yang dilakukan iblis? Setiap kali kita berbuat salah, iblis pasti menuduh kita. Setiap kali kita berbuat salah, iblis selalu menuduh kita semuanya. Hati nurani kita digoncang. Iblis katakan, oh kamu salah, kamu nggak baik, kamu nggak benar, kamu salah, kamu salah, kamu salah, kamu salah. Nah itu yang kemudian menyerang kita semuanya. Kamu berdosa, kamu melayani Tuhan, kamu masih berbuat dosa. Itu yang sering kali menyerang. Nah waktu kita kemudian dikuasai oleh perasaan bersalah yang akut ini, maka damai sejahtera langsung diusir dari hidup kita semuanya. Dan perasaan bersalah yang sangat akut itu yang membuat kita kemudian minder, menutup diri. Kita nggak berani dekat sama Tuhan, kita nggak mau menghampiri Tuhan. Kita merasa, Tuhan, aku salah, aku berdosa, aku jahat, aku buruk Tuhan. Nah perasaan itu kalau dibiarkan terus-menerus, itu yang akan membuat kita jadi stres, depresi, dan bunuh diri. Itu yang terjadi pada Yudas. Waktu Yudas tahu dia ternyata salah, dan dia tidak mau dekat sama Tuhan, dia kehilangan damai sejahtera. Dia mengambil keputusan yang sangat fatal adalah dia bunuh diri. Nah ingat baik-baik, jangan sampai kita kehilangan damai sejahtera karena kita membiarkan rasa bersalah dalam diri kita semuanya. Siapa sih kita? Memang kita orang berdosa. Setiap hari kita berbuat dosa. Iya, kita jujur. Sekelas pendeta pun dia tidak terjebak, dia tidak pernah dia tidak pernah kebal dengan dosa, dengan kesalahan. Kita semuanya. Tapi Alkitab berkata karena Allah itu setia, datanglah kepada Tuhan supaya hati nuranimu itu dibersihkan. Yang menghancurkan damai sejahtera itu adalah rasa bersalah. Jadi ingat, jangan izinkan rasa bersalah kita karena kekurangan kita, keterbatasan kita, ya mungkin kelemahan-kelemahan dalam diri kita itu menyergap kita semuanya, menawan kita, memenjarakan, dan kita berkata, udah, saya salah, saya tidak pantas, saya tidak bisa berdiri di hadapan Tuhan. Jangan sampai. Mari kita keluarkan rasa bersalah, kita datang sama Tuhan, kata Tuhan saya bersalah. Ya, itu yang kedua yang berkaitan dengan penghancur damai sejahtera. Yang ketiga adalah penghancur damai sejahtera adalah ketidakpercayaan. Itu salah satunya adalah Thomas. Waktu Tuhan Yesus menyatakan dirinya dalam komunitas murid-murid, Thomas nggak ada di situ. Apa yang dikatakan oleh Thomas? Dia bilang gini, saya, pendeknya ya, kata-kata bebasnya gini, saya nggak percaya Yesus sudah bangkit, Yesus sudah hidup, saya nggak percaya. Sebelum saya mencucukkan tangan saya, itu di bagian luka-luka, di tangannya, di kakinya, di lambungnya, saya nggak percaya. Setengah mati saya nggak percaya. Bagaimana mungkin orang yang mati sudah bisa hidup? Bagaimana mungkin orang mati itu bisa bangkit? Yang menghilangkan damai sejahtera itu ketidakpercayaan. Kalau kita nggak percaya, kita ragu. Kalau kita nggak percaya, ya kita tidak akan menjadi orang yang betul-betul yakin. Kita pasti akan bimbang. Nah kebimbangan itu, ketidakpercayaan, kebimbangan itu orientasinya kok. Bukti dulu dong. Kalau saya percaya sama Tuhan Yesus loh, bukti dulu dong. Saya percaya sama Tuhan Yesus, bukti dulu dong. Jadi semua yang berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan iman kita, dalam fungsinya, dalam keyakinan, kuasanya, itu semuanya hanya berurusan dengan tuntutan bukti. Bukti. Dari bukti itu semuanya. Maka ketika kita tidak percaya, ingat baik-baik, itu yang akan membuat kita kehilangan damai sejahtera. Itu menghancurkan damai sejahtera kita. Kalau kita sakit, kalau kita punya pergumulan, kalau kita punya masalah-masalah, waktu kita ambil doa atau ambil doa puasa dan kita udah naikkan, jangan tidak percaya. Jangan kita mengatakan, Tuhan sekarang aku nuntut bukti. Udah jangan. Biarkan kuasa iman itu bekerja. Biarkan kuasa dari doa itu bekerja. Memang mungkin untuk mewujudkan penggenapan dari kuasa doa mungkin agak lambat. Tapi percayalah bahwa iman kita itu menghasilkan sebuah dampak yang luar biasa. Jadi jangan tidak percaya. Aduh Tuhan, gimana ya dengan kehidupan yang makin hari makin sulit.
Kalau kerja aja dapatnya cuma sedikit, bisa nggak saya hidup? Kalau kita udah pujian, udah penyembahan, udah doa, sudah yakini, tutup semua keraguan, tutup pintu ketidakpercayaan, tutup semua untuk menuntut bukti-bukti, tutup semua itu. Udah yakin aja, berjalan dengan hidup normal. Karena itu yang bikin kita kehilangan damai sejahtera. Kalau kita kehilangan damai sejahtera, pecah. Fokus itu pecah. Kalau fokusnya pecah, ya kita tidak bisa menghasilkan apa-apa. Kalau orang itu fokusnya udah pecah, orang itu tidak bisa mendapatkan hasil apa-apa. Nah, dari orang-orang yang tidak percaya selalu untuk butuh, alami dulu dong. Akhirnya iman itu berada di bagian akhir. Apa yang tidak kita percayai tidak akan memberikan keyakinan. Apa yang tidak kita yakini, ya akan memberikan skeptisisme. Skeptis hanya akan membuat kita bimbang. Dan bimbang akan membiarkan damai sejahtera itu gila dalam hidup kita. Ingat itu baik-baik. Menghancur di tempat harapan yang tak tercapai. Nah, beberapa murid-murid, kalau kita melihat ya, beberapa murid-murid, mereka memiliki ekspektasi yang tinggi. Ekspektasinya apa? Waktu mereka melihat Yesus, itu punya kekuatan supranatural, adikodrafi ya hebat. Mereka berkata, ini tokoh yang kita tunggu-tunggu. Ini adalah tokoh yang akan membawa kita merdeka dari penjajahan Roma. Ini tokoh hebat. Inilah orang yang akan kita nanti-nanti, yang memiliki hal supranatural. Menghidupkan orang mati saja bisa, apalagi menaklukkan, apalagi menghancurkan musuh-musuhnya, jajahannya. Itu sangat mudah sekali. Jadi sebenarnya ekspektasi orang-orang Yahudi itu begitu sangat tinggi terhadap Yesus. Mereka berharap bahwa Yesus itu akan memerdekakan orang Israel. Mereka berharap bahwa Yesus itu akan melepaskan mereka dari penjajahan orang-orang Romawi. Mereka berharap bahwa akhirnya kejayaan orang Israel itu muncul lagi di masa keemasannya. Tapi ternyata Yesus tidak menunjukkan ekspektasi. Yesus ditangkap, dia nggak ngelawan. Dan Yesus diadili, dia nggak ngelawan. Yesus dianiaya dan mati di atas kayu salib. Nah, yang sering kali membuat damai sejahtera dalam hidup kita itu adalah apa? Karena ekspektasi kita terlalu tinggi. Kita berharap terlalu besar, tapi kita tidak pernah melihat bagian-bagian dari titik-titik kelemahan kita. Akhirnya orang-orang mereka menjadi kehilangan damai sejahtera. Para murid berharap hal jasmani terlalu besar, tapi mereka tidak memahami. Kenapa mereka kemudian ekspektasinya? Mereka salah memahami Yesus. Mereka berpikir Yesus pasti akan memulihkan kerajaan Israel. Ternyata tidak. Yesus ternyata mati. Dan bukan orang yang sangat berkuasa yang ditampilkan seperti ketika dia menghidupkan orang mati. Enggak. Yesus tidak menurunkan malaikatnya untuk melindungi dia. Enggak. Ternyata dia menunjukkan kelemahannya dan dia kalah sepertinya. Berapa dari kita juga demikian. Waktu kita berdoa, waktu kita melayani, kita berharap ekspektasi tinggi. Tapi nol besar. Tidak ada apa-apa. Yang terjadi adalah itu tadi. Kita kehilangan damai sejahtera. Kita kehilangan sesuatu yang baik dalam hidup kita semuanya. Ternyata ikut Tuhan hasilnya cuma gini ya. Kita doa ternyata hasilnya gini. Nah, ternyata saya sudah betul-betul percaya sama Tuhan, ninggalin iman saya dan percaya sama Tuhan. Hasilnya gini-gini aja. Udahlah. Akhirnya kita kecewa. Nah, kekecewaan itu yang menghilangkan damai sejahtera dari hidup kita sendiri. Bukankah itu yang sering terjadi? Waktu Yesus berkata, aku adalah Raja Damai, tapi damai sejahtera yang dari diri kita. 4 hal ini adalah bagian unsur-unsur yang sering menghancurkan dan menghilangkan, mengeluarkan secara permanen damai sejahtera dari hidup kita sendiri. Maka hati-hati. Pelajaran yang kedua adalah apa yang dilakukan ketika Yesus itu melihat kondisi dari murid-muridnya. Waktu Yesus menganalisa yang terjadi dalam diri murid-muridnya. Waktu Yesus melihat ada bagian-bagian yang rusak dalam diri murid-muridnya. Waktu Yesus melihat ada bagian-bagian yang tidak baik dalam diri murid-muridnya. Maka Yesus melakukan sebuah penanganan yang sangat serius. Dia adalah seorang dokter rohani yang hebat. Dia adalah seorang konsultan yang hebat. Dia adalah seorang mentor yang sangat hebat. Dia adalah seorang yang betul-betul menjadi penyembuh yang luar biasa. Itu yang luar biasa. Nah, bagaimana cara Yesus itu menghadirkan proses pemulihan? Di tengah-tengah kegambangan, di tengah-tengah ketakutan, skeptis murid-murid. Walaupun sudah 1 kali, mereka mendapatkan penampakan 2 kali,
Tapi Yesus kemudian harus mengulangi itu 3 kali sebagai pembuktian yang sempurna. Dan akhirnya yang dilakukan oleh Yesus adalah Yesus hadir di tengah-tengah muridnya. Ketika para murid-muridnya, mereka berada dalam situasi yang berada dalam kondisi yang sudah amburadul. Mereka sudah mengalami kebangkrutan iman, kebangkrutan keyakinan, kebangkrutan kepercayaan kepada Yesus. Yesus kemudian hadir di tengah-tengah mereka semuanya. Yesus ada di tengah-tengah murid-muridnya. Dan itu menjadi sesuatu yang spektakuler. Bapak Ibu, kapan kita bisa memahami tentang apa artinya sebuah kehadiran? Ketika kita mengalami kesendirian, ketika kita mengalami ketakutan, ketika kita mengalami stres, ketika kita mengalami depresi, ketika kita mengalami situasi-situasi yang sangat membahayakan menurut ukuran kita semuanya. Nah, waktu itulah kita akan bisa melihat ternyata kita betul-betul butuh orang yang mendampingi kita. Ternyata kita butuh teman yang betul-betul hadir di tengah-tengah hidup kita semuanya. Ternyata kita butuh teman, kita nggak bisa sendiri. Nah, Yesus tahu itu semuanya. Maka di tengah-tengah masa-masa sebuah degradasi penurunan yang luar biasa, dari konflik psikologi, dari konflik iman, dari konflik pikiran, dari batin yang mereka yang tidak tenang, maka Yesus hadir di tengah-tengah mereka semuanya. Yesus hadir dengan cara yang spektakuler. Ketika semua tertutup, pintu tertutup semuanya, Yesus hadir menembus tembok, menembus apa yang tertutup. Nah, kehadiran yang dia spektakuler ini juga kemudian memberikan sebuah suntikan serum yang membangkitkan lagi. Wah, Tuhan saya hebat. Dan bukan hanya itu, waktu dia hadir betul-betul kemudian menyatakan satu kebenaran yang otentik. Waduh, ternyata dia menyertai saya. Ternyata dia tidak tinggalkan saya. Dia ternyata dalam janjinya, dalam perkataannya betul-betul sangat-sangat tepat. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia ternyata sungguh ada, sungguh hadir saat kita butuhkan. Itu hebatnya Yesus. Dan kemudian pembuktian itu berbalik lagi dengan pembuktian ketika dia berkata kepada Thomas, kamu tidak percaya? Coba lihat ini. Jadi kehadiran dia itu membuktikan bukan hanya dia benar, tapi membuktikan bahwa dia berkuasa. Dan itu yang luar biasa. Kehadiran dia itu juga menunjukkan bahwa dia bersimpati kepada murid-muridnya. Yesus dia berkata, aduh kamu cengeng, kamu orang-orang yang kok tidak mudah percaya. Enggak, Yesus tidak lakukan itu. Yesus justru hadir. Dia ingin meneguhkan bahwa dia bersimpati, dia berempati. Dia sangat concern dengan keberadaan murid-muridnya. Dia sangat concern dengan keberadaan kejeglokan dari labilitas, dari keberadaan murid-muridnya. Yesus hadir pada titik-titik yang sangat nyata. Jadi jangan takut. Kalau kita berada seperti para murid Yesus, ingat satu kebenaran, Yesus hadir. Dan kehadiran dia itu menyatakan satu kebenaran. Tentang kebenaran dari perkataan dia, tentang kebenaran dari otentik, tentang kuasa dia, kebenaran tentang hati dia yang sangat peduli, empati, dan simpati yang sangat tinggi dalam hidup kita semuanya. Saya ingin kita semuanya benar-benar memahami itu. Itu pemulihan yang pertama yang dilakukan oleh Yesus. Pemulihan yang kedua yang dilakukan oleh Yesus adalah pembuktian akal dalam hidup kita semuanya. Kalau kita membaca dalam Yohanes pasal 25, 29 di sana, ini ada satu kata-kata dari Thomas yang saya kutip. Yesus ini, Thomas, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Diberkatilah mereka yang tidak melihat namun percaya. Kadangkala ada ruang di dalam hidup kita, yaitu yang disebut namanya akal, logika dari diri kita. Nah, akal itu selalu menuntut bukti. Akal itu selalu menuntut sesuatu yang dapat dibuktikan. Akal itu selalu menuntut sesuatu yang nyata, sesuatu yang realitas. Kalau itu bertentangan dengan apa yang dipakemkan oleh dunia lumrah kita, apa yang dipakemkan oleh dunia psikologi, dunia fisika, dunia pasti dalam hidup kita semuanya, jika bertentangan, ya itu tidak bisa dipercayai. Nah, orang yang tidak bisa mempercayai sebenarnya adalah orang yang sedang mengalami sakit di dalam iman dia. Orang yang tidak bisa percaya sama Tuhan, tidak bisa percaya sama firman-Nya. Orang yang tidak bisa percaya pada kebenaran firman Tuhan, orang itu sebenarnya sedang sakit. Sakit di mana? Sakit di iman dia. Sakit kemudian di kepercayaan dia. Nah, itu yang dibenahi oleh Yesus. Yesus berkata kepada Thomas, katakan, Thomas, saya tahu kamu tidak percaya dengan saya. Kamu tidak percaya bukan hanya dengan saya sebagai pribadi. Kamu tidak percaya dengan saya sebagai bagian dari firman Tuhan yang benar. Kamu juga tidak percaya bahwa saya punya otoritas dan kuasa.
Kamu juga tidak percaya kepada apa yang telah dinubuatkan. Dan itu yang menyebabkan kamu menjadi lemah. Kamu sakit di dalam imanmu, sakit di dalam kepercayaanmu. Maka Yesus mulai berkata kepada Thomas, dekatlah sama aku. Cocoklah tanganmu. Jarimu itu ke tanganku yang berlubang paha. Cocoklah tanganmu itu di kakiku yang berlubang. Cocoklah tanganmu itu ditombak, di bagian lambungku yang ditombak. Bukankah kita seringkali melihat fakta-fakta iman kita ternyata lebih cenderung membawa kita untuk kita bertumbuh dalam realitas-realitas yang sakit iman, sakit rohani. Ada orang berkata demikian ini. Bisa enggak ya saya punya masa depan di tengah-tengah kesulitan ini? Bisa enggak saya punya masa depan di tengah-tengah rivalis usaha yang sedemikian ketatnya? Bisa enggak saya punya ya sebuah masa depan yang membuat saya kemudian bisa memberkati banyak orang? Bisa enggak saya memiliki sebuah masa depan yang membuat saya hebat? Bisa enggak ya saya memiliki masa depan yang membuat saya menjadi orang Kristen yang luar biasa? Bisa enggak? Dan seringkali itu membuat kita menuntut bukti. Saya baru percaya sama Yesus kalau Yesus bukan saya ya. Saya baru percaya sama Yesus kalau Tuhan Yesus itu membuat lulus anak saya. Saya baru percaya sama Yesus kalau Yesus mengembalikan suami saya. Saya baru percaya sama Yesus kalau saya diberkati hebat luar biasa. Nah ini sebenarnya adalah penyakit iman. Ini adalah penyakit rohani. Tapi Yesus lakukan dengan cara dia pulihkan logika dia. Jadi akhirnya logika dia itu bukan lagi logika dia bukan lagi mendominasi iman, tetapi dibalikkan imanlah yang mendominasi logika. Iman yang meletakkan dasar atas logika, bukan logika yang meletakkan dasar atas iman. Maka Yesus menyembuhkan itu semuanya. Jadi ingat, Tuhan itu adalah Tuhan yang menangani kita, akali kita semuanya, dibangun, dipulihkan, dan diletakkan di atas dasar yang benar, yaitu dasar iman, dasar firman, dasar kebenaran. Itu yang membuat mereka kemudian menilai segala sesuatu ukurannya bukan lagi akal. Waktu Petrus dengan murid-murid, mereka berjalan di pintu yang indah. Kalau kita membaca di Kisah Rasul itu, mereka berjalan, mereka tidak bawa uang. Tiba-tiba ada seorang yang berkata demikian, seorang pengemis katakan, pengemis yang sakit, ya kan, bilang, Tuhan tolong berkati aku, tolong berikan aku uang. Petrus bersama teman-temannya katakan, uang aku tidak punya, emas aku tidak pernah, tapi demi nama Yesus Kristus, sekarang bangkit dan kamu berjalan. Kenapa melintasi batas demikian? Uang mereka nggak mungkin. Dan ini orang udah sakit, itu sakit bukan karena sekedar sakit, tapi dari mulai sejak kecil. Yang menurut pakar dokter, secara fisik itu aja nggak bisa disembuhkan. Tapi ingat, kenapa mereka bisa berkata iman dan bisa menghasilkan mujizat? Karena logikanya itu didasari dengan firman, didasari dengan kebenaran, didasari oleh fakta firman. Itu yang membuat mereka kemudian menjadi kuat. Karena logikanya dikuasai oleh iman, tidak lagi hidup dikuasai oleh akal. Kalau kita sekarang mulai melihat tahun 2020-2021, kira-kira waktu kemarin kita tahun 2020, kita berpikir bisa nggak cari makan ya? Karena di tengah-tengah usaha nggak bisa, ada banyak orang. Bahkan ada banyak orang yang bunuh diri pada tahun 2020, termasuk 2021. Kenapa? Mereka pikir gimana bisa makan? Karena usaha nggak bisa. Mau buka usaha nggak ada yang mau makan. Mau makan pun pakai gripet, mereka ketakutan karena COVID. Tapi coba kita renungkan, kok kita bisa lintasi? Kok kita bisa keluar? Kok kita bisa kuat? Kok kita bisa makan? Kok kita bisa hidup sampai hari ini? Kalau berdasarkan logika sudah nggak mungkin. Hanya iman lah yang melintasi itu semua. Maka Tuhan memulihkan kita semua. Waktu kita berada dalam titik nadir, kesakitan itu semuanya, dan Tuhan melakukan pemulihan di dalam hidup kita semua. Tuhan melakukan pembuktian kepada akal kita semuanya, sehingga akal kita semuanya bisa menjawab. Dan akhirnya apa yang terjadi? Setelah bagian-bagian itu semuanya ditangani, baru kemudian kita bisa menikmati damai sejahtera. Yesus kemudian dia berkata demikian. Begitu dia melihat murid-muridnya ditangani, dia katakan, damai sejahtera bagi kamu. Kata kamu ini, walaupun itu komunal, tapi ini kata kamu itu berbicara spesifik. Damai sejahtera bagi kamu, Wawan. Damai sejahtera bagi kamu, Biar. Ini spesifik, personal. Ya,
Damai sejahtera itu sebenarnya bukan bicara tentang situasi. Ada orang bilang gini, oh damai sejahtera itu adalah satu situasi yang tenang, yang tidak ada pertengkaran, itu damai. Kalau kita bicara damai sejahtera itu situasi, waduh, seharusnya petani dong yang penuh dengan damai sejahtera, ya kan? Karena petani tinggalnya di tempat tenang, damai, ya kan? Selalu digambarkan gunung, ya kan? Betul? Petani lah yang paling damai sejahtera yang luar biasa. Petani lah yang menikmati kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera. Tapi faktanya banyak petani juga stres, ya kan? Jadi ternyata damai sejahtera itu tidak berbicara tentang situasi. Ya, ada orang yang katakan, wah damai sejahtera itu adalah kalau kita itu sukses. Berarti kalau kita sukses, berarti orang-orang kaya dong yang damai, ya kan? Tapi buktinya banyak orang-orang kaya juga bunuh diri. Jadi ternyata damai sejahtera bukan pada bicara tentang situasi, tentang keadaan diri kita yang kayak enggak. Orang berkata damai sejahtera itu kalau kita berprofesi sebagai seorang pelawak misalnya gitu, ya kita menghibur orang. Loh, kalau begitu siapa Sule, Andre, siapa lagi? Itu pelawak-pelawak yang hebat kan? Tapi tahu nggak? Suatu saat Charlie Chaplin itu dia kan adalah pelawak yang hebat. Dia tidak lagi pakai apa? Tidak lagi pakai make up dia. Duduk-duduklah dia bicara dengan orang lain. Orang kebetulan ketemu sama dia ngomong begini. Orang yang paling bahagia di dunia ini adalah Charlie Chaplin. Kenapa? Karena dia adalah seorang pelawak. Ini Charlie Chaplin. Waktu dia ngomong sama orang itu dia bilang, lah saya sendiri Charlie Chaplin, sang pelawak. Tapi saya stres, depresi. Bayangin. Jadi kalau damai sejahtera itu urusannya situasi. Wah, berarti orang-orang. Kalau damai sejahtera itu dimiliki orang-orang yang cantik, orang-orang yang ganteng, yang steril, ototnya, ya keluar, ya kayak itu. Buktinya mereka semuanya adalah orang-orang yang menjadi tidak damai sejahtera. Ingat itu semuanya. Damai sejahtera bukan juga keadaan sih, aduh saya ini kurang loh, saya miskin. Buktinya, ya kalau kita ngomong Mother Teresa dulu itu adalah orang yang sangat miskin, tapi dia tenang, damai sejahtera. Damai sejahtera itu bukan artinya tidak ada badai. Bukan. Damai sejahtera itu justru gini, tidak diletakkan pada situasi. Damai sejahtera itu adalah relasi kita dengan Tuhan. Damai sejahtera itu adalah hubungan kita dengan Tuhan. Damai sejahtera itu adalah komitmen kita dengan Tuhan. Damai sejahtera itu adalah kita ngomong, Tuhan, Engkau ada di hidupku. Yang lain gak ada pun, Engkau ada. Aku udah tenang, aku udah damai. Walaupun mungkin aku kekurangan, tapi kita gak kekurangan damai. Walaupun ada badai, tapi kita tetap tenang. Ada lomba melukis yang menggambarkan tentang damai sejahtera. Ya, kemudian pelukis pertama menggambarkan damai sejahtera itu ya adalah situasi gunung, sawah, kemudian petani menyangkul, semuanya indah tenang. Ada orang kemudian menggambarkan damai sejahtera itu seperti suasana laut, ya seperti sunset itu yang ya sunset ya. Apa sunset apa yang pokoknya yang apa namanya matahari itu mau tenggelam, suasananya indah, tenang, ya gambarnya kemudian ada apa? Ada apa itu? Ada ya pokoknya mau masuk bulan, mau keluar matahari, rasanya wah itu tenang, damai sejahtera. Bukan itu, damai sejahtera bukan itu. Ada orang yang mulai menggambarkan, yang ketiga digambarkan burung yang bersarang dengan anak-anaknya itu di tengah air terjun, dia bergemuruh luar biasa. Burung itu tinggal kasih makan di anak-anaknya. Waktu para juri mulai menilai mana kira-kira yang menggambarkan damai sejahtera yang betul, pilihannya jatuh kepada gambar burung yang bersarang di tengah-tengah air terjun yang sangat deras. Itulah damai sejahtera. Damai sejahtera tidak bergantung kepada situasi luar. Damai sejahtera tidak bergantung kepada keadaan luar. Tapi damai sejahtera bergantung sepenuhnya kepada relasi kita dengan Tuhan. Hubungan kita dengan Tuhan. Kalau kita punya hubungan yang kuat dengan Tuhan, kita punya relasi yang sangat kuat dengan Tuhan, kita tenang walaupun nggak punya duit. Betul. Jangan pikir saya punya duit. Jangan pikir saya selalu punya duit. Enggak. Tapi orang nggak tahu kan. Ada waktu-waktu kadang-kadang satu saat istri saya bilang, Pak, berasnya habis. Oh, berasnya habis. Ya sudah, ya kita tenang aja, saya bilang gitu. Nanti anak-anak makan gimana? Ya, saya bilang, sudah tenang aja. Ya, kita malah dalam damai sejahtera kita. Ya sudah, kita masuk kamar ya.
Kita bergandeng tangan bersyukur. Teleponnya dari Cianjur. Pak Yuk, ya kenapa? Berasnya ada enggak? Bayangin itu. Tiba-tiba kita nggak ini, tiba-tiba yaudah nanti saya kirim. Dikirim lah. Ibu kan bilang, kenapa mah? Dikirim beras dari Cianjur. Damai sejahtera itu bukan bicara situasi luar kita. Kenapa banyak orang Kristen stres? Karena mereka membuat Yesus keluar. Mereka mengurangi relasi hubungan intim mereka dengan Tuhan. Maka itu yang bikin kita stres juga sih. Saya mau katakan satu kebenaran yang esensi. Damai sejahtera itu adalah bicara tentang relasi kita dengan Tuhan. Hubungan kita, kedekatan kita dengan Tuhan. Kalau Yesus ada dekat dengan kita, masa sih kita nggak damai? Dia yang supporter kita loh. Dia yang supply kita loh, pelindung kita loh. Dia yang nguatin kita loh, yang menyembuhkan kita loh. Dia yang menghibur kita. Jadi semua ada dalam diri sang damai sejahtera itu. Nah itu yang bikin luar biasa. Nah damai sejahtera itu hanya akhir ketika Yesus itu bangkit dari diri kita. Kalau Yesus tidak bangkit di dalam diri kita, damai sejahtera itu muncul ketika Yesus bangkit. Setelah Yesus bangkit, damai sejahtera itu muncul di tengah-tengah ketakutan para murid. Waktu Yesus datang, dia katakan damai sejahtera. Di mana ada kebangkitan Kristus dalam hidup kita, maka di sana akan ada damai sejahtera. Damai sejahtera hanya didapat pada waktu pemberesan dosa kita dengan Kristus. Waktu ada pemberesan dosa dengan Kristus, maka kita akan bisa menikmati damai sejahtera. Dan ingat, damai sejahtera itu progresif, aktif. Kalau kita ngomong gini, ya hari ini saya damai sejahtera. Besok rasa, kenapa kamu? Ih, hati saya sedih, gambut. Kenapa? Nggak tahu ya. Kenapa? Ya ini uangnya nggak ada ini, sakit ini. Damai sejahtera itu bukan gitu. Tiba-tiba muncul, besok paginya nggak muncul lagi. Itu sih bukan damai sejahtera. Tuhan bilang gini, damai sejahtera aku berikan. Itu sifatnya permanen. Makanya kata yang muncul dari Yohanes itu meneo, artinya tinggal tetap, permanen. Walaupun gak ada uang, damai sejahtera gak hilang kecuali relasi kita hilang. Damai sejahtera dengan Kristus itu progresif, artinya terus terjadi dalam hidup kita. Walaupun kita menghadapi tekanan, walaupun kita menghadapi hal buruk, walaupun kita menghadapi hal yang tidak menyenangkan, damai sejahtera itu tinggal dalam hidup kita kecuali kita mengeluarkan. Damai sejahtera itu tidak terpenjara dengan kebencian. Damai sejahtera itu tidak terpenjara dengan sesuatu yang buruk, tapi dia akan melepaskan pengampunan. Karena damai sejahtera itu luar biasa, penuh dengan kemudian sifat Allah. Damai sejahtera itu menyembuhkan hubungan antara kita dengan Tuhan sesama, menyembuhkan diri kita. Ini yang keren. Jadi Yesus itu menangani kemudian kehadiran dia, dan kemudian dia memberikan itu semuanya menjadi sesuatu yang pasti. Dan yang terakhir, yang saya senang dengan Tuhan adalah kalau kita udah menganalisa, sudah mendiagnosa masalah-masalah yang terjadi di dalam diri kita, kita udah analisa nih ya, kita udah analisa, kita tahu detail-detail akar dari masalah-masalah yang terjadi dalam diri kita, sehingga damai sejahtera yang pasti itu kemudian tidak tinggal dalam diri kita dengan 4 hal itu. Dan kita yakin bahwa ternyata Tuhan itu bergerak di sana untuk menyembuhkan, untuk memulihkan, dan membuat kita menjadi baik. Dan kemudian damai sejahtera itu diberikan kepada kita. Maka ingat, saya ingin satu kebenaran. Kalau Tuhan memberikan damai sejahtera yang permanen dan Tuhan sudah memulihkan kita, dan damai sejahtera itu diberikan sama kita, Anda harus siap untuk satu tugas besar. Kita harus siap untuk tugas besar. Karena Yesus tadi di dalam Yohanes pasal 20 21 gini, damai sejahtera bagi kamu. Setelah itu bilang gimana? Sebagaimana Bapa mengutus aku, sekarang aku utus engkau. Saya mau katakan, kalau hidup kita tidak penuh dengan damai sejahtera, maka Allah tidak akan memberikan pendelegasian tugas. Kalau kita tidak beres dengan sakit-sakit di dalam diri kita semuanya, Tuhan tidak akan memberikan pendelegasian tugas. Tuhan berkata damai sejahtera. Setelah damai sejahtera itu menyehatkan tubuh, jiwa, roh, batinnya kita semuanya, pikiran kita semuanya. Setelah kita sehat dan betul-betul diyakinkan sehat. Karena kalau kita sehat berarti kita akan membawa kesembuhan. Kalau kita sakit kita akan membawa sebuah epidemi atau pandemi.
maka itu akan berbahaya bagi orang lain. Setelah kita sehat, tubuh, jiwa, roh, batin, pikiran kita semuanya, maka Tuhan berkata, sebagaimana Bapa mengutus aku, maka aku mengutuskan. Jadi, ingat baik-baik sebuah kebenaran. Promosi akan Tuhan berikan kepada kita semuanya. Tanggung jawab besar, ketinggian, kemuliaan akan diberikan kepada kita semuanya. Kalau damai sejahtera sudah menguasai hidup kita semuanya. Kalau damai sejahtera sudah menyembuhkan kita semuanya. Kalau damai sejahtera tinggal tetap dalam hidup kita semuanya. Walaupun nggak punya duit, kita tetap sekalipun kita sakit, kita tetap punya sekalipun mungkin kita sedang menghadapi pergumulan yang berat, kita perlu maka Tuhan akan percayakan promosi besar-besaran bagi kita. Maka Tuhan akan delegasikan tugas penting bagi kita semuanya. Maka Tuhan mulai katakan, nak, sekarang kamu udah sembuh. Nak, sekarang kamu waktunya jadi berkat. Hari ini aku memberikan tugas. Sebagaimana Bapa mengutus aku, maka aku mengutus kamu. Wah, ini keren. Ini keren. Ini Tuhan. Jadi promosi itu akan selalu diberikan orang setelah Tuhan memberikan penanganan-penanganan secara khusus bagi kita. Dan setelah Tuhan mempermanenkan damai sejahtera tinggal dalam hidup kita semuanya. Setelah Tuhan memastikan bahwa hidup kita ini adalah gudang obat, hidup kita ini adalah gudang serum. Setelah hidup kita ini ternyata adalah rumah sakit yang menyembuhkan, Tuhan katakan, waktunya kamu keluar. Waktunya kamu menyembuhkan. Waktunya kamu jadi berkat. Apa yang dikatakan? Kamu sehat secara utuh, tubuh, jiwa, rohmu. Tuhan berkata, aku percaya sama kamu. Karena kamu udah punya itu semuanya. Maka Tuhan berkata, hai Pusi Temura, sebagaimana Bapa mengutus aku mengutus engkau. Hai kau Ibu Santi, sebagaimana Bapa mengutus aku mengutus engkau. Wah, ini keren. Ini Allah kita, keren. Hai Bu Milka, sebagaimana Bapa mengutus aku mengutus engkau, keren. Hai Tante Lina Green Apple. Keren, ini keren. Inilah Allah kita. Amin. Mau damai sejahtera? Mau damai sejahtera tinggal dalam hidup kita? Tuhan tidak akan memberikan kepercayaan dan mendelegasikan tugas kalau kita sendiri sedang sakit akut mental, pikiran, rasa, jiwa, roh kita semuanya, atau iman kita. Kenapa? Karena kita akan sibuk mengurusi diri kita, menangani diri kita. Kalau kita sembuh, maka Tuhan akan memberikan tugas besar. Amin. Sekarang kita ngomong, Tuhan terima kasih untuk damai sejahtera-Mu. 1, 2, 3. Tuhan terima kasih untuk damai sejahtera-Mu. Yang kedua, Tuhan terima kasih untuk promosi besar-Mu. Tuhan terima kasih untuk promosi besar-Mu. Yes. Bukan hanya promosi untuk pelayanan, tapi promosi keuangan, ya kan? Promosi ekonomi, promosi tanggung jawab besar. Amin. Amin. Mau? Katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku terima kasih untuk damai sejahtera. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Saya senang sekali firman Tuhan hari ini secara khusus itu memberkati saya. Amin. Saya minta secara khusus untuk Pak Yusuf untuk berdoa buat sesi yang pertama ini. Baik, kita berdoa. Bapa di dalam surga, pada siang hari ini kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas penyertaan Tuhan sepanjang pagi hingga siang hari ini. Tuhan telah memberkati kami dengan firman-Mu, begitu menyentuh hati pikiran kami. Dan Tuhan, kami bersyukur untuk berkat-Mu yang Kau telah curahkan bagi kami semua. Dan berikan kepada kami terus-menerus di dalam situasi apapun kedamaian yang Tuhan berikan. Dan berikan kepada kami terus Bapa, supaya kami disembuhkan dari segala sakit penyakit yang menghambat kedamaian kami semua. Bapa, kami bersyukur kepadamu atas hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Pakailah Pak Yohanes dengan keluarga di tempat ini untuk menjadi saluran berkat-Mu, memberitakan damai sejahtera yang datang daripada Tuhan untuk jemaat-jemaat Tuhan di tempat ini. Pakailah beliau Bapa di dalam setiap pelayanan yang beliau lakukan. Dialah menjadi
anak-anakmu yang tangguh di tempat ini, menjadikan banyak orang yang percaya kepada Tuhan dan mereka memiliki kedamaian yang datang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa untuk berkat-Mu sepanjang hari ini, untuk firman-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ya, kita istirahat dulu. Siapa yang mau ngopi, siapa yang mau ini ya. Saya udah Pulang jam berapa semua? Enggak sih, cuma sama Jakartanya. bawa dari luar. Siapa yang mau bikin kopi? Siapa yang kopi? Pak Egi, Ibu kopi apa? Ibu Paul pada teh? Kopi, bikin. Yang kopi Iya. cahaya pada teh? Ya boleh teh. Ah, ya. Kopi ya, kopi. Oh, kopi hitam. Udah sembuh. Oh, ya. Pak Harun pakai ini kan ya? Oke. Hah? Nyampe ya? Oh, dari itu. Saya di situ Pak.